Oke sob, ini adalah contoh matengnya ya. Jadi ini kita underclock juga VGA-nya pakai MSI Afterburner ya. Di sini ada mining saya, biasanya speednya itu ya sekitar 31 ya, 31 MHz. Dan ini menjadi turun 25, 26 ini setelah di underclock, dan memang pakai OBS ya. OBS ini berat ya. Jadi OBS-nya saya pakai high performance. Assalamualaikum Sobat Fizz TV. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan cara ya. Jadi kalau di komputer saya karena rakitan, awalnya saya membeli itu yang jenisnya Ryzen yang APU. Jadi ada GPU atau VGA-nya di dalam CPU-nya, prosesornya gitu. Terus di saat sudah punya budget lebih, itu tinggal beli VGA-nya. Jadi sekarang saya sudah ada APU, sudah ada VGA yang ada di dalam CPU-nya, ada prosesornya, dan juga saya sudah punya VGA eksternal yaitu Nvidia 1660 Super. Nah, apakah bisa digunakan sekaligus bersamaan? Itu bisa. Jadi dalam video ini akan saya tunjukkan ya cara-caranya. Karena di video sebelumnya sobat sudah lihat ya. Jadi satu komputer ini saya gunakan untuk mining juga, game juga jalan, terus OBS jalan, saya render juga jalan ya. Apa namanya? Editing gitu ya, pakai Adobe Premiere itu jalan bersamaan, itu bisa. Itu tinggal kita bagi aja mana yang ingin menggunakan yang namanya APU ya. Terus mana juga yang ingin menggunakan dari GPU-nya. Jadi bisa kita gunakan, setiap aplikasi itu menggunakan graphic card yang berbeda. Jadi di sini akan saya berikan contohnya. Biasanya ini teknologinya memang sudah ada di laptop, tapi bagian di PC sebenarnya juga sudah ada, tapi mungkin masih banyak orang yang belum tahu ya. Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke sob, ini adalah contoh matengnya ya. Jadi ini kita underclock juga VGA-nya pakai MSI Afterburner ya. Di sini ada mining saya, biasanya speednya itu ya sekitar 31 ya, 31 MHz. Dan ini menjadi turun 25, 26 ini setelah di underclock, dan memang pakai OBS ya. OBS ini berat ya. Jadi OBS-nya saya pakai high performance. Jadi nanti akan saya ajari caranya bagaimana supaya bisa seperti ini ya. Jadi memanfaatkan semua resource yang ada di PC kita atau di laptop kita. Tenang aja, nggak perlu khawatir bakal rusak atau nggak awet atau umurnya pendek gitu ya, karena saya sudah menjalankan ini selama 2 tahun ya. Jadi ini semua berjalan, komputer saya bisa dibilang hampir jarang mati ya, kecuali mati lampu atau pengen di restart aja gitu ya. Oke, jadi ini yang untuk mirror-nya ya, mirror 1, 2, 3 ini yang berjalan. Kalau bisa lebih saya pengen bikin lebih, yaitu menggunakan power saving. Dan untuk mining ya, karena menggunakan VGA eksternal, itu saya menggunakan yang high performance. Jadi ini yang power saving menggunakan AMD Vega 11. Oke, jadi dalam video ini akan saya contohkan semua cara-cara settingnya ya. Dan untuk info saja, biasanya saya sedang bermain seperti ini tanpa di record ya. Ini kan lagi di record, itu saya main Dota juga. Jadi udah 3 game ini berjalan, mining jalan, saya main Dota juga. Dotanya dapat itu di power saving juga ya, pakai RX Vega 11. Itu sekitar 40 sampai 55 fps ya. Buat saya sudah cukup aman mainnya ya, karena saya hanya butuh 30 fps. Dan ini sudah saya undervolt juga ya. Untuk Vega yang RX-nya saya tidak undervolt, hanya Nvidia-nya saja sini ya, GTX 1660 Super saya undervolt ya, underclock. Oke, kita langsung mulai aja contohnya, biarin nih sambil gamenya berjalan ya. Ini saya masukin mode hemat aja, semoga aja rekamannya tetap lancar di OBS-nya ya. Oke, jadi di sini sobat tinggal ketik aja di pencarian yang namanya graphic setting seperti ini ya. Ini graphic setting. Di sini berlaku bagi sobat yang pakai laptop, pakai PC, yang pakai APU ya. APU itu jadi ada prosesor, tapi di dalamnya ada GPU-nya atau VGA-nya. Kalau di Indonesia biasanya ngomongnya VGA, kalau luar negeri itu GPU ya, Graphic Processor Unit kalau nggak salah. Dan untuk saya sambil ngerender juga bisa, tapi kalau misalkan ngerender sambil mining sama-sama high performance, itu kekuatannya dibagi dua VGA-nya ya, jadinya nggak maksimal. Jadi biasanya miningnya saya matikan, untuk Premiere Pro-nya jadi saya aktifkan. Jadi intinya miningnya matiin, jadi ngalah ya kita buat render. Tapi kalau misalkan mau jalan dua-duanya itu bisa. Untuk Adobe Premiere tinggal diganti aja ke power saving. Tapi bedanya nanti pas lagi rendernya, kalau pakai power saving ini bisa makan 30 menit bahkan lebih. Tapi kalau pakai yang high performance Nvidia ya, ini tanpa kondisi mining ya, kalau Nvidia ya, itu mungkin 10 menit atau bahkan kurang. Itu dia kenapa saya pakainya high performance. Tapi kalau lagi nyantai ya, saya kadang pakainya yang power saving ya, kalau lagi mau tinggal-tinggal gitu ya, kan nggak ditungguin. Tapi kalau mau buru-buru ya saya pakainya high performance. Oke, kemudian di sini banyak game ya, seperti Among Us dan lain-lain.
Oke, jadi ini cara settingnya gimana sih kalau misalkan sobat pakai Steam ya? Contohnya ya, ini anggap aja belum masuk. Ini memang settingnya manual dulu. Kalau bawaan Windows biasanya nggak maksimal hasilnya. Memang bisa di default Windows tapi nggak maksimal ya. Jadi untuk searchnya kalau di sini nggak ada, kita pakai browse. Jadi di browse ini misalkan kita mau cari yang game Steam ya, itu kita masuk ke local disk C dulu, program file yang x86. Kemudian kita cari di sini Steam, terus di sini kita cari lagi Steam lagi ya, Steam Apps. Kemudian kita masuk ke common. Nah, di sini banyak nih game-game dari Steamnya tuh, banyak banget tuh. Tinggal pilih aja salah satu. Misalkan mau setting yang ini deh, Left 4 Dead. Itu tinggal cari aja filenya Left 4 Dead yang exe-nya kita tambahkan. Nah, ini sudah ada ya, karena memang sudah saya tambahkan sebelumnya gitu contohnya. Jadi ini hanya sekedar contoh. Kalau misalnya belum ada, coba kita cari yang belum ada. Kayaknya ada yang belum saya masukin deh, yaitu yang misalkan eFootball. Ini udah dimasukin belum ya? Yang setting exe-nya aja deh tuh. Nah, ini kan belum dimasukin. Jadi ini let Windows decide. Jadi biar Windows yang memilih gitu ya. Itu kadang kurang maksimal kan, kita pinginnya di power saving. Biasanya kalau udah untuk game, langsung otomatis Windowsnya merubah ke high performance. Jadi mengganggu sebuah aplikasi kita yang sedang berjalan kayak Mining. Jadinya ya keganggu karena dia sama-sama high performance. Jadi VGA-nya kebagi-bagi gitu ya performanya ya. Jadi di sini kita tinggal pilih aja kita mau yang RX Vega 11 grafik nih contohnya. Kita pilih aja yang power saving. Kalau memang kita mau hanya bermain satu game itu saja, jadi kita tinggal pilih yang GTX 1660 Super. Tapi saya jarang ya untuk game ya, saya lebih pilih yang RX Vega grafik ya, karena hemat listrik. Kalau yang high performance ini boros banget, wattnya bisa naik 100 lebih ya. Nanti kita cek ya naiknya berapa ya. Jadi itu adalah contohnya. Oke, mungkin sekali lagi ya, itu kan tadi untuk yang Steam, kan game itu ada juga yang dari Epic. Jadi kalau yang Epic itu kita browse, kita masuknya ke local disk C dulu ya. Ini tergantung sobat installnya di mana ya. Ini default ya, default yang umumnya ya. Jadi saya nggak setting-setting. Jadi memang umum bawaan standarnya lah. Oke, di sini kita pilih yang Epic ya, Epic Games, yang program file biasa ya. Tidak ada 86 tulisannya, tidak ada. Nah, ini langsung masuk nih. Tuh, kita mau pilih apa ada di sini. Oke, misalkan kita pilih Control deh. Ini di X12. Ini terserah mau pilih yang semuanya juga boleh setting. Kalau saya coba pilih yang ini nih. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, di sini kita pilih mau Vega 11 atau 1660 Super, karena kontrol ini termasuk game yang high ya. Triple A lah bisa dibilang ya. Jadi saya pilihnya GTX 1660 Super karena di sini juga ada ya settingan RTX on. Untuk GTX 1660 Super saya ada RTX on juga, walaupun nanti hasilnya nggak maksimal, mungkin tinggal 30 fps, tapi setidaknya bisa menikmati performa grafik yang keren itu ya. RTX loh, RTX on loh. Apa sih sebutannya tuh? Pokoknya intinya yang settingannya hanya ada di GPU kelas atas, dan itu ada juga di GTX saya. Oke, kita pilih misalkan ini high performance tuh. Jadi contohnya seperti itu. Dan kalau dijalankan, ini tadi sudah saya jalankan ya untuk mempersingkat waktu, hasilnya jadi seperti ini nih. Nah, ini dia. Jadi ini game berjalan semua ya. Tuh FPS-nya bisa dilihat ya. Dan di sini ada tulisan GPU-nya ya. Terus ini temperaturnya 61% dan 50%. Ini saya tidak menggunakan AC di ruangan ini dan tidak nyalain kipas juga, dan hasilnya seperti ini. Untuk setting gamenya memang sengaja saya bikin low semua ya, karena kan saya kadang main Dota juga. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi mantap ya, semua bisa berjalan. Oke, ini juga jalan YouTube ya. Saya tetap kadang muter YouTube karena ini kan gamenya ya grinding mining gitu ya. Jadi nggak harus diperhatikan terus ya. Kemudian yang terakhir adalah yaitu MSI Afterburner. Ini adalah underclock ya, undervolt juga. Tuh lihat voltnya, power limitnya kalau bisa saya rendahin lagi deh. Oke, jadi kalau direndahin itu dia performanya benar-benar turun drop banget gitu lah. Jadi kalau di setiap GPU itu beda-beda. Ini penjelasannya ada di pembahasan mining kemarin ya, yang underclock, undervolt untuk mining. Karena memang suhunya juga jadi rendah nih. Coba kita lihat ya, ini semua berjalan nih 57, 58, dan miningnya berjalan speednya di ya, ini tadi kita pakai buat setting game ya, turun ya. Jadi ini bisa dapat di 25, 26 ya sebenarnya ya. Oke, langsung kita coba nih. Kita lepas VGA-nya berjalan. Ini wattnya terakhir aja cuman 84 watt. Biasanya kalau mini nggak nyampe segitu ya. Ini 83 watt ya, tuh wattnya bisa dilihat. Ini sudah saya lepas ya, settingan mininya, settingan underclocknya sudah saya lepas. Kita lihat ini akan berapa nih wattnya ya. Sebentar, tunggu refresh. Nah, ini sudah berjalan nih. Jadi temperaturnya naik terus ya. Ini 66, sekarang 72, dan ini kemungkinan akan ada naik lagi ya. Ini saya lepas tuh, jadi tidak di setting
overclock, tidak di setting underclock, intinya bawaan standar. Jadi ya hasilnya seperti ini tuh, justru miningnya malah turun, jadi dia tidak maksimal. Terus fan-nya juga malah turun, padahal fan-nya butuh tinggi ya. Terus jadi nggak hemat tuh, jadi ekonya nggak hemat dia. Terus wattnya udah 105 watt, boros banget, hampir 2 kali lipat dari 80 ke 150. Aduh, gede banget. Jadi intinya seperti itu ya. Di sini kita hanya memaksimalkan research yang ada di PC kita. Karena kalau nggak dipakai, mau VGA bagus atau banyak VGA-nya sekalipun di komputer kita, kalau kita nggak bisa maksimalnya, mungkin kepakainya hanya 1 VGA saja. Jadi kalau yang nanya ini awet atau enggak, kalau saya pribadi ya saya nggak mikirin sampai sana ya. Karena yang pasti ini sudah 2 tahun berjalan lancar aja, alhamdulillah ya, nggak ada kendala gitu ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa sobat praktekkan di rumah. Oke sob, itu tadi videonya. Jadi bagaimana menurut sobat kalau misalkan sobat juga punya spesifikasi yang mirip-mirip ya, pakai 2 GPU ya, atau 2 VGA ya, biasanya lebih banyak di laptop. Laptop juga harus disetting ya, disesuaikan. Biasanya kalau mode yang bawaan Windows ya default ya, itu menyesuaikan. Tapi biar lebih performanya lebih dapat, itu lebih baik di setting manual. Untuk video selanjutnya saya ada tips juga nih buat sobat yang pakai VGA eksternal. Biasanya kan di overclocking ya, yang dimana itu belum tentu sesuai dengan monitornya gitu ya, belum dapat juga hasil maksimalnya. Jadi di video selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana menggunakan VGA atau GPU yang settingannya tuh dioptimalisasi, jadi tidak perlu di overclocking juga, bahkan di undervolting ya, karena tidak semua game itu membutuhkan VGA maksimal, tapi kita hanya butuh FPS yang sesuai dengan layar monitor kita supaya listriknya juga lebih hemat, karena defaultnya itu otomatis akan lebih boros. Oke, jika sobat suka video ini jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa kembali, salam sobat Viz TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.